sebelah sana itu sering juga nampak yang namanya kera putih atau istilahnya kalau ada orang bilang anoman atau sebagainya ya. Sing arep macem-macem yang kayaknya musuhe karo aku. Betul sakit? Kayak sama bang? Ya pemirsa, ini sosok jenis monyet yang rajanya yang ada di sini. Ya tadi coba untuk hadir untuk tetap ikuti perjalanan kami, tentu akan ada cerita-cerita menarik di lokasi ini. Makasih memang juga lembaran Taman Lempang ya, karena juga ada kira di tambah ya. Bayu Lara juga termasuk dengan mulainya tidak menggunakan start juga masih membuat wisata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Lain Dunia KSTV dimanapun Anda berada, malam hari ini kita berada di Ngujang, di pemakaman umum Desa Ngujang, yang konon menurut cerita tempat ini adalah tempat untuk pesugihan. Banyak kisah-kisah mistis yang terjadi di tempat ini. Bahkan menurut cerita dari warga bahwa ada ratusan monyet yang ada di sini. Pada saat tertentu monyet itu ada dan pada saat tertentu monyet itu tidak ada. Malam hari ini kita akan ungkap mitos dan mistis yang ada di makam Ngujang. Tetap ikuti perjalanan kami, tentu akan ada cerita-cerita menarik di lokasi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarengan asma. Kulo paripus kantenan dari Gunting Mas. Pengabaran kula ijazah kalian Pak saking KSTV Lain Dunia. Dalu niki Pak Lain Dunia KSTV sengaja silaturahmi datang mriki untuk sedikit mencari informasi berkaitan dengan makam Ngujang yang konon katanya ini banyak orang datang ke sini untuk mencari kelancaran rezeki, untuk agar usahanya semakin lancar dan lain sebagainya. Nah, berkaitan dengan itu mungkin panjenengan bisa menjelaskan terkait sebetulnya makam siapa atau tempat ini apa, sehingga mungkin bisa memberikan pencerahan terhadap masyarakat. Ya, sebenarnya mengenai makam datang mriki niku senes makam niki memang makam umum yang dipakai untuk makam Desa Ngujang. Tapi di balik makam Ngujang sini ada satu di sini itu petilasan, yaitu petilasannya yang Setono Renggo Ngujang maupun Denayu Siti Sundari. Konon yang Setono Renggo Ngujang menika kalebet siswanipun Sunan Kalijaga.
Nah, memang dateng mriki tenopo kawasan pesugihan krana rata-rata dateng mriki menika ingkang sowan ingkang dipun gayuh niku kamulyan urip. Ning dipun sareati sarana nyambut damel. Disareti kalian nenuwun dhateng ngarsani Gusti Kang Maha Agung. Kanthi lampah laku, sabar, temen lan ikhlas. Nah, akhiripun dhateng mriki kathah ingkang ziarah dhateng mriki. Wonten ingkang sakderma tawasul, kirim donga, wonten ingkang nyekar, wonten ingkang istilahipun pados srana syarat kados ingkang dipun sembaraken dhateng Jawi pados sarana kanggo kelancaranipun rezeki. Jadi memang banyak orang yang datang ke sini tujuannya tidak hanya untuk mencari kelancaran rezeki seperti yang ngoten nggih. Nggih. Wangsul dhateng niat tujuanipun piyambak-piyambak. Terus terkait sing wingking menika Pak, niki sing diaturaken panjenengan bahwa menika petilasan niku menika. Nggih, menika petilasanipun Eyang Sono Renggo Wijang ingkang sering dipun siarahi para tamu saking wilayah Jawa Timur, luar Jawa, kadang juga ada dari luar negeri. Jadi tempat ini yang ziarah nanti bisa dibuka di dalamnya. Bagaimanapun nanti bisa diceritakan secara. Nggih. Terus terkait cerita, ini kan terkenal dengan wisata keteannya, ngeten nggih. Kadang jumlahnya bisa ratusan, kadang boten wonten sama sekali, ngeten. Nah niku sebetulnya pundi dan arahnya mungkin enten hari-hari tertentu pada hari niku wonten ngeten. Memang kadang di luar ada cerita, kadang tradisi itu ada, kadang tidak. Itu sebenarnya salah pengertian atau salah persepsi. Dikala tradisi itu tidak ada bukan hilang, tapi kera itu kadang ada di bawah jembatan, kadang ada di bawah pohon mauni. Dikala ngumpul di sini itu memang dikasih makan. Sebenarnya yang nampak kadang di jembatan maupun di sekitar sini itu sebenarnya kera biasa, bukan kera goib. Kera yang dilindungi goib. Nah, walaupun begitu di sini pun juga ada istilahnya unsur kerajaan kera goib. Nanti bisa dikupas secara langsung. Jadi pengertiannya itu bukan hilang, bukan kalau toh ada yang bilang jumlahnya tetap. Sebenarnya jumlah tetap itu jumlah orang berbicara dikaitkan dengan istilahnya nomor togel. Kalau kera itu dari dulu sampai sekarang tetap 23. Jadi bukan jumlahnya secara umum. Kalau dibilang secara umum belum ada yang bisa, karena di sini bisa ratusan jumlahnya. Apalagi kalau siang, sore, pagi bisa dikasih makan, bisa dilihat secara umum. Sebenarnya di sini pun juga termasuk wisata ketean atau istilahnya wisata kampung kera. Terus terkait mistis, misalnya cerita-cerita mistis masyarakat, mungkin dari masyarakat atau dari yang panjenengan sebagai juru pelihara tempat ini ada cerita-cerita mistis yang terjadi di mriki, misalnya pernah ketemu nopo atau pernah lihat nopo ngoten. Kalau cerita mistis di sini banyak Pak. Konon dulu waktu saya masih kecil di sebelah sana itu sering juga nampak yang namanya kera putih atau istilahnya kalau ada orang bilang anoman atau sebagainya ya. Di sini pun juga ada yang mistisnya tentang masalah kera ini. Kera ini dulu waktu saya masih kecil ada tentara 511 itu datang ke sini, diingatkan oleh kakek saya, kera di sini jangan sampai diganggu atau istilahnya disakiti. Mereka tidak percaya adanya kera di sini, akhirnya ditembak. Sebelum nyampe di Blitar sana mereka kecelakaan. Ada kejadian lagi sebelum ramai ini, dulu pada waktu saya juga masih kecil, masih SD, ada orang berhenti di sini, mobil itu dibuka, dikasih makan, keranya masuk ke dalam mobil. Mobilnya akhirnya lari ke Surabaya, dibawa pulang, belum nyampe di rumah, anaknya ada yang kesurupan, suruh kembalikan, setelah dikembalikan juga sembuh, tidak istilahnya ada sakit dan gangguan lain. Walaupun ada mistis-mistis yang lain, mungkin nanti bisa dilihat secara yang lain. Pemirsa Lain Dunia, jadi pemaparan yang jelas, gamblang terkait dengan tempat ini tentu dengan penasaran, para pemirsa di rumah penasaran. Mungkin nanti ada kejadian apa atau mistis apa yang ada di sini. Oleh sebab itu tetap ikuti perjalanan kami di Lain Dunia. Kalau Pak mau lihat yang jalan tiap tahun di sini sebenarnya keadaannya umumnya kalau tamu memang lewatnya dari sebelah sini. Yang dimakan punden itu di sini tempatnya ya. Di sini pundennya, walaupun ini ada selambu, di belakang ini ada seombak seperti makam, tapi sebenarnya ini bukan makam ya, ini namanya punden, bisa dilihat. Yang selama ini di sini kanon kata di dalam itu ada sumurnya, di sini juga tidak ada sumur ya. Tapi kalau nanti dilihat secara supranatural atau secara spiritual, memang di sini itu ada gapura, istilahnya
kayak semacam pintu gerbang goib yang nanti bisa ditembus, yang bisa dilihat secara spiritual juga. Iya. Ya ini pemirsa energinya sangat kuat. Kalau yang paling sini memang tempat ini mungkin yang sering digunakan untuk tempat ritual, sehingga energinya sangat kuat, sangat dominan di sini. Nanti energi apa yang akan muncul di sini nanti akan kita ungkap di perjalanan selanjutnya, teman-teman. Oke, bisa di Mari kita lanjutkan untuk jalan-jalan di sebelah sana yang konon ada katanya sumur, Iya. yang katanya Terus ada. niki kalau ini makam-makam umum, Pak, Ini makam umum, kan yang sudah lama dulu Pak kita sudah ada gitu. Ini kan memang kebun gitu. Oh, kalau ini makam umum juga karena orang istilahnya orang kaya jadi dibikin seperti ini. Oh, ada. Jadi ini makam. Pemirsa, ini makam Makam Pak Suroyo Pak dan Bu Suroyo. Oh, beliau memang minta untuk ditempatkan di sini makamnya. Oh ya, Pak Suroyo dan Bu Suroyo. Kalau umur Banyak eksistensi yang ada di sini. Nanti kita akan ungkap semua eksistensinya. Tetap. Karena ini memang pemakaman umum, saudara. dulu waktu saya kecil mandinya pun juga di sini. Ini tempat mandi saya waktu saya kecil, rumah saya masih di sebelah situ. Ini sumur lama. Sumur ini sudah tidak lama, sudah tidak dipakai sekitar tahun 1987-an karena airnya kering. Ya. Padahal ini kan dekat berantas ya. Karena semakin berantas itu airnya semakin dalam, ini semakin kering. Oh, Maka dibikin sumur yang di sana. Kalau yang tadi yang seperti yang sering penampakan kerabut itu kadang bisa muncul di sini, kadang juga muncul di sana. Karena di sini dulu pernah ada pohon apa yang besar. Bisa diubah mereka, Pak. Pemirsa, ini di pemakaman umum lokasinya, jadi banyak eksistensi yang campur ya, di sini energinya. Jadi ada energi yang Positif dan negatif di beberapa tadi. Kalau kita lihat sebelah sana tadi ada ini, sebelah sini ya berarti ya, pohon besar tadi nggih. Ya. Dia ada sosok besar itu hitam gitu. Cuma ya kalau yang di dalam tadi saya lihat ada ini, ada perempuan itu pakai selendang, pakai selendang warna biru dan kuning gitu. Salah. Itu namanya Denai Siti Sundari. Oh iya, itu yang tadi. Nah, kalau yang Sundari tadi. Setonorenggo sosok yang pakai blangkon, pakai jenggot agak kecil tinggi. Cuma yang tadi belum lihat loh, tapi Kalau yang sosok yang tadi, Bapak bilang yang tinggi besar tadi itu yang disebut Mbah Mendung Gelo. Dibilang sosoknya seperti kayak genderuwo tapi lebih gede lagi. Oh gitu. Itu memang sering ngoten nggih. Mbah Mendung Gelo nggih. Itu yang menjaga makam sini kalau ada orang-orang yang berbuatan tidak kurang bagus, mereka biasanya tersentuhan dengan Ternyata memang benar pemirsa, saya tadi lihat di sebelah utara makam, sebelah utaranya petilasan atau punden namanya, kita sebut punden, yang di sebelah utaranya punden tadi ternyata ada sosok seperti besar, kalau hampir sama dengan genderuwo, tetapi disebut Mbah Ronggo Gelo, Mbah Mendung Gelo, sosoknya tinggi besar hitam. Pemirsa, ini kalau kita lihat coba lihat sebelah sana, bisa diambil kameranya. Nah ini ada makam-makam yang makam kalau orang bilang ini makam Cina, tapi bukan kayak Belanda, tapi ini makam Cina. Kalau menurut kemarin waktu membersihkan tempat ini namanya kalau nggak salah siapa gitu. Jadi orang-orang Cina. Cina. Kalau ini semua makam umum. Jadi kadang-kadang sering monyet yang nggak kelihatan, maksudnya ketika tidak ada di kadang-kadang di sebelah bermain ini. Sebelah sini kita Ini kan lihat pohon mauni banyak ini seperti hutan kota, kadang di bawah. Kalau sekarang ini biasanya kalau nggak nampak malam gini di jembatan, di bawah jembatan tuh banyak. Oh begitu. Kalau dikasih umpan, dikasih makan, biasanya muncul. Ini juga tempat makam umum karena ini belum dipakai, maka ini ditanami pohon-pohon besar biar untuk bermain keras. Bisa nanti kita akan ungkap
sisi mistisnya yang ada di sini tentunya, dan nanti masih bersama juru pelihara di makam Ujang, Pak Ribut. Ya. Tetap ikuti perjalanan kami di Lain Dunia.